Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana Eka Putri dengan NIM 0701112824295152 dari kelas L5 Indralaya, jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai hukum dagang pada bab 5, yaitu tentang penjualan barang. Baiklah, ada beberapa poin yang akan saya sampaikan dalam materi kali ini. Yang pertama itu definisi penjualan barang, yang kedua syarat atau unsur penjualan, yang ketiga objek jual beli, dan yang terakhir adalah hak dan kewajiban para pihak. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang penjualan barang. Apa sih penjualan barang itu? Penjualan barang merupakan suatu perjanjian atau kesepakatan antara penjual dan pembeli, di mana penjual berkewajiban menyerahkan barang, sedangkan pembeli berkewajiban membayar harga barang tersebut. Nah, dasar hukum utama dari perjanjian jual beli ini terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP. Nah, selain penjualan barang, yaitu ada pedagang komisi dan juga pialang. Saya akan menjelaskan apa itu pedagang komisi dan juga pialang. Pedagang komisi atau juga disebut sebagai faktor adalah seseorang yang dipekerjakan untuk menjual kepada orang lain barang-barang yang dikirim kepadanya oleh pihak lain untuk dijual, dan yang sering dibuat atau dikumpulkan oleh pihak terakhir. Oleh karena itu, pedagang komisi adalah agen penjualan dan pemilik barang adalah prinsipalnya. Kemudian pialang adalah suatu yang dipekerjakan oleh pemilik properti dalam negosiasi kontrak tertentu dengan mengacu padanya. Broker adalah agen untuk membuat kontrak. Jika properti itu adalah barang dagangan dan kontrak yang dilakukan adalah penjualan, disebut maklar barang dagangan. Pialang semacam ini sangat mirip dengan pedagang komisi. Perbedaannya hanya yang pertama tidak memiliki properti, yang kedua memiliki. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu adalah syarat atau unsur penjualan. Nah, ada beberapa syarat atau unsur penjualan. Yang pertama, adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Yang kedua, barang sebagai objek yang diperjualbelikan. Kemudian ada harga yang disepakati antara pembeli dan juga penjual. Setelah itu penyerahan barang oleh penjual jika keduanya telah sepakat untuk membeli barang tersebut. Kemudian pembayaran oleh pembeli. Nah, hukum dalam jual beli yang dimana penjual pihak yang memiliki barang dan menyerahkannya, kemudian pembeli pihak yang mengambil barang dan membayar barang tersebut. Masuk ke poin yang ketiga, yaitu adalah objek jual beli. Barang yang diperjualbelikan itu memiliki kriteria tertentu. Yang pertama, bisa ditentukan jenis dan jumlahnya, tidak bertentangan dengan hukum, serta bisa berupa barang bergerak, misal kendaraan, atau tidak bergerak, misalnya tanah. Masuk ke poin yang keempat, yaitu adalah hak dan kewajiban para pihak. Yang dimana kewajiban penjual yaitu menyerahkan barang sesuai perjanjian, kemudian menjamin kepemilikan dan keabsahan barang, yang dimana artinya penjual ini menjamin sepenuhnya atas sahnya barang yang dijual tersebut. Kemudian kewajiban pembeli membayar harga barang sesuai kesepakatan dan menerima barang sesuai dengan kesepakatan. Baiklah, itu saja materi singkat yang saya dapat jelaskan tadi. Kemudian dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya penjualan barang dalam hukum dagang tidak hanya melibatkan unsur jual beli, tetapi juga mencakup aspek hukum perdata, perlindungan hak dan kewajiban para pihak, serta prosedur perjanjian yang sah, pemahaman terhadap mekanisme jual beli yang sah, menurut hukum penting dalam menjamin keamanan transaksi dalam dunia usaha. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi singkat kali ini. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.